Dia masih merenungkan bahwa konferensi kekacauan sudah lama tidak diadakan. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk memurnikan pil, akan lebih baik untuk menerima pesanan sebanyak mungkin. Bahkan jika bantuan yang didapat tidak berguna, setidaknya dia bisa mendapatkan beberapa teknik atau metode kultivasi. Sementara Xiao Yan sedang memurnikan pil di jalan kuno iblis abadi, jauh di alam ilahi sembilan langit, wajah Hua Ken yang sudah tua terlihat sangat keriput. Tubuhnya yang bungkuk, sepenuhnya karena kesombongan bawaannya, menolak untuk menggunakan tongkatnya. Tiba-tiba, Hua Ken memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung beberapa langkah, wajahnya pucat pasi, dan segera duduk bersila. Ki dan darahnya tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Setelah kehilangan kata abadi, dia tidak hanya kehilangan umur panjangnya yang tak terbatas, tetapi juga kekuatan regenerasinya yang mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa pikirannya tiba-tiba menderita pukulan yang begitu hebat dari jiwa empat bagian dan pemusnahan? Mungkinkah telapak tangan sutra pemusnahan itu benar-benar fragmen jiwaku? Hua Ken terkejut, tampaknya sama sekali tidak menyadari kebenarannya. Awalnya, umurnya bisa bertahan 1000 tahun lagi, tetapi cedera parah ini kemungkinan akan mencegahnya hidup lebih dari 200 tahun. Hua Ken batuk beberapa kali dan duduk tegak di kristal giok putih, tidak membuka matanya untuk waktu yang lama. Dia harus mencoba lagi. Tepat saat itu, tanda di antara alis Hua Ken berkedip. Jika Xiao Yan dapat melihat tanda ini, itu pasti tanda budak pedang. Setelah beberapa saat, Hua Ken perlahan membuka matanya, semacam kegilaan terlintas di dalamnya. Tetapi itu hanya sesaat, ketika dia membuka matanya lagi, matanya redup dan tanpa kehidupan, seolah-olah dia bisa binasa kapan saja. Sebab dan akibat ini harus ditanamkan di hati yang mulia. Di dalam istana, waktu Xiao Yan untuk memurnikan pil sangat dipersingkat karena terobosan dalam kekuatan jiwanya. Selain itu, pil yang dia murnikan lebih murni, dan khasiat obatnya jauh lebih tinggi daripada pil tingkat dewa. Dia telah menjadi cukup mahir dalam memurnikannya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan pengasingan. Selain itu, dengan sebuah pikiran tiba-tiba, fragmen jiwa ilusi dari panji penekan jiwa melayang di depannya. Ye Tian memilih tubuh fisik yang bagus dan berkata, "Aku ingin memurnikan boneka." Suara Xiao Yan menghilang. Awan ungu kehitaman itu tiba-tiba melayang di atas kepalanya, berubah menjadi ekspresi iblis, rahangnya terbuka lebar. Seolah-olah hendak melahap Xiao Yan. Kata Xiao Yan dengan santai, dan awan ungu kehitaman itu segera menutup mulutnya. Tunggu sebentar, mengapa aku harus takut padamu? Raja Iblis pertama, tak terkalahkan di dunia. Bahkan jika ada lawan yang tidak bisa kukalahkan, tidak ada yang bisa membunuhku. Kau hanyalah yang mulia, mengapa aku harus takut padamu? Suara gerutu Ye Tian terdengar dari awan ungu kehitaman itu. Perjanjian kita sebelumnya batal demi hukum. Apakah kau masih menginginkan kebebasan? Hal terburuk bagiku daripada membunuhmu adalah kehilangan kebebasan. Suara Xiao Yan perlahan terdengar. Ketika pertama kali memasukkan Ye Tian ke dalam panji penekan jiwa, Ye Tian telah terperangkap untuk waktu yang tidak diketahui, terbiasa dengan kesepian dan kebosanan, tetapi setelah mengikuti Xiao Yan. Di berbagai dunia, dia menyerah. Seperti ikan dalam akuarium, begitu kau melihat gunung dan sungai, kau ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Sulit untuk beralih dari kemewahan ke kesederhanaan, tetapi mudah untuk beralih dari kesederhanaan ke kemewahan. Xiao Yan menggunakan ini untuk sepenuhnya mengendalikan Ye Tian di dalam panji penekan jiwa. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menjebaknya. Yang Mulia mengucapkan kata-kata marah ini. Anda dapat memilih jenis boneka apapun yang Anda inginkan. Tawa terdengar dari awan ungu hitam. Meskipun harga diri itu penting, itu tetap tidak sepenting kebebasan sementara. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan sejak aku melepaskanmu, kau pasti melakukan sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan menggoda Ye Tian, jangan mencampuri urusanku. Itu tidak akan ada gunanya bagimu.
Ye Tian mendengus, di antara boneka-boneka ini, adakah yang memiliki kekuatan dewa abadi? Semakin tinggi kekuatannya, semakin baik. Xiao Yan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Ye Tian adalah iblis, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Dia mungkin tidak tertarik untuk kawin, bukan? Kata-kata Ye Tian membangkitkan rasa ingin tahu Xiao Yan. Beberapa sosok muncul dari awan ungu kehitaman, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya pucat dan tak bernyawa, namun memancarkan aura yang kuat. Aku telah memelihara iblis-iblis ini untuk waktu yang lama. Kau bisa memilih siapapun yang kau suka, kata Ye Tian dengan murah hati, seolah-olah dia telah mengeluarkan harta karun yang luar biasa. Ganti kelompoknya. Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya, tampak tidak puas. Ini adalah karya-karya andalan saya tidak punya yang lain. Ambil atau tidak? Kata Ye Tian dengan kesal. Ye Tian pasti memiliki beberapa harta karun tersembunyi. Dilihat dari reaksinya, itu sudah pasti. Raja Iblis pertama memiliki kapasitas toleransi yang sangat kecil, apakah dia pikir dirinya begitu menarik? Jadi kau tidak akan bisa mendapatkan bunga matahari iblis yang lebih baik di masa depan. Xiao Yan mengangkat alisnya. Menurutnya, Ye Tian hanya sedikit lebih sulit ditipu daripada si mata anjing, tetapi keduanya tidak terlalu pintar. Kurasa Raja Iblis pertama bisa mendapatkan iblis yang lebih baik. Kita berada dalam hubungan kerja sama. Jadi jika aku menjadi lebih kuat, ketenaranmu secara alami akan menyebar ke seluruh 9 alam. Ini menguntungkan kita berdua. Pikirkan baik-baik, bukan? Saat Xiao Yan berbicara, Ye Tian terdiam lama sebelum akhirnya mengerti. Pertama-tama, aku tidak akan menuruti apa yang kau katakan. Itu benar. Iblis ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Aku ingin semut-semut ini mendengar namaku. Klon ini adalah ciptaanku yang paling berharga. Sebaiknya kau menghargainya. Saat Ye Tian berbicara, sesosok perlahan muncul dari awan ungu hitamnya. Melihat ini, alis Xiao Yan mengerut. Bagaimana mungkin ia tampan? Bagaimana mungkin ia mempesona? Melihat sosok di hadapannya, Xiao Yan dapat memastikan bahwa itu memang telah dimodifikasi oleh Ye Tian. Makhluk ini melampaui batas estetika manusia. Anggota tubuhnya yang bengkok dan kusut tampak seperti disatukan secara paksa dari spesies yang berbeda, ditutupi sisik gelap berbintik-bintik yang kadang-kadang mengeluarkan lendir. Tubuhnya membengkak, namun memiliki beberapa lekukan yang tidak sesuai. Kepalanya bahkan lebih aneh, dengan 3 mata berukuran berbeda yang tersusun secara acak, tertanam di wajah datar yang dipenuhi taring dan tanpa hidung. Beberapa tentakel berdaging, terus-menerus menggeliat dan mengeluarkan bau busuk, muncul dari atas kepala. Campuran karat belerang dan bau darah tua memenuhi udara. Ini memang tidak biasa. Xiao Yan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan rasa jijiknya, tetapi Ye Tian menyadarinya. Sepertinya kau sudah merasakan asap, katanya. Kau masih meremehkan mahakarya iblis ini. Baiklah, jangan ambil. Dan apa yang diketahui semut tentang esensi sejati iblis? Ini adalah perwujudan sempurna dari kekuatan dan sifat kekacauan. Mata iblis 1000 wajah ini masih dalam tahap awal, namun sudah cukup untuk membuat semua iblis menyukaimu. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Menurutku, para wanita manusia itulah yang benar-benar aneh. Ye Tian sangat marah. Di tengah awan yang bergejolak, dia hendak menarik kembali iblis itu. Tunggu, aku tidak bilang tidak. Aku tidak melihat lebih dekat sebelumnya, tapi sekarang aku melihat lebih dekat. Oh, dia sangat tampan sampai aku hampir muntah. Aku benar-benar menginginkannya, kata Xiao Yan, kekuatan jiwanya menyapu tubuhnya, diam-diam merasakan setiap inci strukturnya. Meskipun penampilannya aneh, itu benar-benar seimbang sempurna.